Matius pasal 1 ayat yang ke-23 sesuai dengan tema yang sudah tertampak di depan kita. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Secara lengkap ayat ini kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat sekali lagi katakan amin. Yang belum puji Tuhan. Berarti sudah dapat sampai. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saya ambil dulu saja. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya juga bersama keluarga tidak lupa mengucapkan selamat menyongsong, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2023 ya. Kiranya tema ini benar-benar menjadi pegangan kita untuk kita memasuki tahun 2023. Amin. Penyertaan sempurna. Immanuel, demikian tema Jemaat GPDI Gajah Mada 45 Pontianak. Dan ini tema tahunan ya, tema Natal ya, tema Natal dan tahun baru, puji Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, bertolak dari kata Immanuel. Immanuel ini sendiri sebenarnya terdiri dari dua kata dari bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani. Dari dua kata, yaitu kata Immanuel dan El. Yang pertama Immanuel, kata dari kata Im. Im itu artinya menyertai. Nah kemudian ditambah dengan kata Nu, jadi Immanuel. Nah itu kata jamak kita atau kami juga bisa. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata El yang di akhir itu Eloah atau Elohim, yaitu Tuhan, Allah yang saudara dan saya sembah. Jadi Immanuel ini artinya Allah menyertai kita. Amin, saudara. Jadi arti kata Immanuel itu Allah menyertai kita. Bisa katakan amin. Sekali lagi, Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai saudara, Allah menyertai saya, Allah menyertai kita, Allah menyertai keluarga kita, Allah menyertai jemaat di tempat ini, Allah menyertai semuanya sudah. Haleluya, puji Tuhan. Itu Immanuel, dan kata Immanuel ini adalah jaminan untuk kita memasuki tahun 2023. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata Im itu, menyertai itu, sebenarnya mengandung arti lengkap. He is here, dia hadir. Jadi Allah menyertai kita itu pertama maksudnya dia ada di dalam kita, dia hadir di dalam kita. Lebih dekat, lebih tajam lagi, dia tinggal dan berdiam di dalam kita. Dan kemudian saudara, ya, jadi Allah itu hadir, Allah itu berdiam di dalam kita, kemudian dia menyertai kita. Nah, satu hal lagi dalam pengertian Immanuel ini saudara, yaitu menyelesaikan atau juga kata menuntaskan. Jadi maksudnya saudara, Allah itu hadir, dia diam dan dia tinggal di dalam kita, dia ada di dalam kita, sekaligus dia menyertai kita, dan kemudian dia menyelesaikan semua apapun yang kita hadapi. Kata Immanuel ini sebenarnya itu adalah merupakan rancangan Tuhan, rancangan Tuhan, dan diwujudkan pertama kali itu pada saat Allah
memerintahkan Nabi Musa ya untuk membangun kemah suci atau membuat tabernakel yang kemudian disebut tabernakel Musa. Allah bilang kepada Musa, bangun kemah suci, tabernakel. Tujuannya apa? Untuk menyatakan bahwa tempat itu adalah tempat di mana Allah itu hadir dan bertakhta. Di surga itu adalah tempat Allah. Nah, saudara, di bumi melalui kemah suci itu menyatakan disitulah tempat Allah berhadir. Disitulah tempat Allah bertakhta. Nah, perintah ini keluar ketika Allah mengutus atau menetapkan dan kemudian mengutus Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir kemudian menuju ke tanah Kanaan. Rasul Paulus berkata di dalam kitab 1 Korintus bahwa orang Israel, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu adalah gambaran rohani dari perjalanan iman kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita dari kegelapan kemudian kita percaya kepada Yesus, masuk kepada terangnya dan ajaib, dan kemudian kita berjalan sampai kita nanti masuk ke surga yang kekal tinggal selama-lamanya. Jadi perjalanan jasmani lahirnya orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu adalah gambaran dari perjalanan hidup kita menuju sampai ke surga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Itulah Yerusalem. Nah, dalam perjalanan orang Israel dari tanah Kanaan, Allah ingin menegaskan kepada orang Israel bahwa dia ada, dia hadir, dia menyertai, dan dia menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh orang Israel dalam seluruh perjalanan mereka. Dan itu terbukti di mana Allah hadir, di mana Allah ada, di tengah-tengah orang Israel. Apapun yang dihadapi, masalah persoalan apapun yang dihadapi oleh orang Israel, semua Allah selesaikan. Amin semua, saudara, semua Allah tuntaskan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini juga yang mesti kita imani. Kalau Immanuel itu ada di dalam hidup kita, dia pasti menyelesaikan. Dia bukan cuma sekedar ada, dia bukan cuma sekedar menyertai, tapi dia menyelesaikan semua masalah persoalan kita. Itulah Immanuel. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Immanuel ini hanya 3 tercatat di Alkitab. Pertama ini di Matius 1 ayat 23. Ya. Saudara temukan itu kata Immanuel, Allah menyertai kita. Yang 2 itu ada di kitab Yesaya. Yang pertama di Yesaya pasal 7, yang kedua ada di Yesaya pasal 8. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks Immanuel ini di kitab Yesaya, kata Immanuel ini hadir, lahir bersamaan dengan situasi kondisi yang sedang dihadapi oleh bangsa Yehuda, oleh kerajaan Yehuda. Pada zaman Raja Ahaz itu, saudara, bangsa Yehuda itu sedang mengalami tekanan. Bangsa Yehuda itu sedang mengalami ancaman. Pada zaman Raja Ahaz ketika itu orang Yehuda sedang dalam keadaan takut, sedang dalam keadaan khawatir, sedang dalam keadaan cemas. Kenapa? Karena mereka sedang dalam keadaan terancam oleh 2 bangsa di sekitar mereka, yaitu bangsa Israel sendiri, yaitu sahabat saudara mereka sendiri, saudara. Karena waktu itu kerajaan Israel sudah pecah. Satu kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Yang kedua, saudara, kerajaan Israel. Jadi yang 2 suku.
Jadi kerajaan Yehuda, ya, yang 10 suku jadi kerajaan Israel. Nah saudara, bangsa Israel, kerajaan Israel pada waktu itu kemudian bersama dengan bangsa Aram bersekutu buat koalisi untuk menghancurkan bangsa Yehuda. Kerajaan Yehuda. Itulah saudara yang membuat akhirnya raja dan rakyat Yehuda waktu itu berada dalam keadaan takut, khawatir, berada dalam keadaan cemas. Mereka mulai memikirkan keamanan mereka, keselamatan mereka, baik secara tubuh mereka maupun keamanan keadaan lahiriah mereka maupun rohani mereka. Mereka betul-betul mengalami ancaman dan tekanan. Mereka mulai berpikir bagaimana masa depan kami, bagaimana masa depan keluarga kami, bagaimana masa depan bangsa kami dengan situasi kondisi seperti ini. Sebentar lagi mereka akan diserang oleh dua kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Sementara kekuatan perang bangsa Yehuda waktu itu, kerajaan Yehuda kecil sekali dibanding dengan dua kerajaan. Sedangkan dibandingkan saja dengan kerajaan Israel, kerajaan Yehuda sudah kalah pasukan. 2 suku lawan 10 suku, jauh beda. Ditambah lagi dengan tentara Aram yang pada waktu itu sangat kejam dan sangat hebat dalam peperangan dan berpengalaman dalam berperang. Jadi betul-betul tentara Ahaz ini dalam keadaan terjepit, tertekan, terintimidasi, dan banyak hal mereka alami sehingga membuat akhirnya mereka cemas, bimbang, dan sangat takut. Di tengah situasi seperti ini saudara, mungkin identik dengan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin identik dengan situasi kondisi yang sedang keluarga saudara alami. Pribadimu sedang mengalami situasi kondisi seperti ini. Takut, bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Bagaimana masa depan usaha, bisnis, dan lain sebagainya saudara, karir dan lain sebagainya. Belum lagi terdengar kabar secara nasional tahun 2023 sudah mau resesi dan lain sebagainya. Bagaimana situasi kondisi ke depan? Itu kondisi yang dihadapi oleh orang Yehuda, tentara Yehuda pada waktu itu. Nah, di tengah situasi seperti ini datang pesan Tuhan, datang berita dari Tuhan. Akan hadir, akan lahir, akan datang. Siapa? Immanuel. Di tengah situasi kondisi yang mencekam, menakutkan dihadapi oleh bangsa Yehuda, dapat kabar, dapat berita, seorang anak darah akan melahirkan Immanuel. Allah menyertai kita. Dan ini berita juga yang datang kepada saudara. Apapun situasi kondisi yang kau hadapi hari-hari ini, ada Immanuel. Amin saudara, ada Immanuel. Siapa Immanuel? Dari arti kata saudara sudah paham, seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Immanuel itu artinya Allah hadir, Allah diam berdiam, Allah menyertai, dan Allah menyelesaikan semuanya. Amin saudara. Nah mari kita lihat kemudian di Yesaya pasal 9, berita tentang Immanuel itu ada di Yesaya 7, Yesaya 8. Kemudian di Yesaya pasal 9, mari kita akan lihat kitab Yesaya pasal 9
Ya, firman Allah kemudian memberikan satu penegasan tentang siapakah Immanuel itu. Yesaya pasal 9. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Immanuel itu Allah hadir, Allah menyertai, dan Allah menyelesaikan. Yesaya 9 ayat yang kelima. Kalau saudara buka di HP, maka saudara akan menemukan itu di ayat ke-6. Kalau di Alkitab seperti saya, ini ada di ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Tapi kalau saudara buka di HP, itu ada di Yesaya 9 ayat 6. Jadi Alkitab, firman Allah kemudian menegaskan siapa atau hakikat dari Immanuel itu apa. Mari kita baca sama-sama Yesaya 9 ayat 5. Inilah yang kemudian menjadi berita nubuatan tentang kelahiran Yesus itu. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada di atas saudara bahwa Immanuel itu dia kemudian digenapi. Jadi berita nubuatan di tengah situasi kondisi yang dihadapi oleh bangsa Yuda, datang berita bahwa akan lahir yang kemudian disebut Immanuel. Nah saudara, di ayat yang kelima inilah kemudian ditegaskan hakikat dari Immanuel itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu yang lahir dari seorang anak darah Maria itu saudara. Firman Allah berkata di dalam Yesaya pasal 9, pertama ada 4 hal yang akan kita lihat di dalam ayat yang kelima ini tentang Immanuel ini. Dan namanya disebutkan orang. Dan namanya disebutkan orang. Jadi saudara, Immanuel itu kan nama yang diberikan. Gelar itu sebenarnya nama yang itu gelar yang diberikan sesuai dengan hakikat dan keberadaan dari Allah itu, Yesus itu. Nah kemudian saudara dirinci kembali saudara tentang siapa Immanuel itu. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima disebutkan pertama dia itu adalah penasehat ajaib. Yang kedua, siapa Immanuel itu? Dia adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga, dia adalah Bapa yang kekal. Dan kemudian yang keempat, dia adalah Raja Damai. Haleluya. Jadi Immanuel itu adalah apa saudara? Dia adalah penasehat yang ajaib. Immanuel itu adalah apa? Dia adalah Allah yang perkasa. Immanuel itu adalah siapa atau adalah apa? Bapa yang kekal. Immanuel itu adalah Raja Damai. Pertama, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Dalam terjemahan lain, wonderful counselor. Jadi maksudnya saudara, yang pertama, yang melekat di dalam pribadi Immanuel, dia adalah penasehat ajaib. Penasehat yang luar biasa. Kenapa dia disebut penasehat ajaib?
penasehat itu adalah orang yang penuh hikmat, yang memberikan nasihat dan sekaligus memberikan solusi dan jalan keluar dari setiap masalah apapun yang dihadapi. Yesus itu adalah Immanuel, dia adalah sumber hikmat. Firman Allah berkata di dalam kitab Amsal bahwa Yesus itu adalah hikmat itu sendiri. Amin, saudara. Dia adalah sumber segala hikmat. Dia adalah sumber segala kepintaran. Dia adalah sumber segala kecerdasan. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Yesus, penasehat ajaib. Orang mulai berkata hari-hari ini, hati-hati memasuki tahun 2023. Kita akan diperhadapkan dengan situasi yang berat, resesi dan lain sebagainya. Orang mungkin bisa berpikir, waduh, apa solusi jalan keluar yang akan dihadapi nanti? Bagaimana nanti pemerintah dapat menemukan jalan keluar supaya dapat mengatasi masalah ekonomi yang berdampak kepada masalah-masalah yang lain? Dunia boleh khawatir, dunia boleh takut, boleh cemas, tapi kita anak-anak Tuhan jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir. Kenapa? Karena kita punya penasehat yang ajaib. Dialah Immanuel, dialah Yesus yang mampu dan sanggup, bahkan adalah sumber segala hikmat untuk memberikan solusi jalan keluar dari permasalahan apapun yang kita hadapi. Mungkin sekarang saudara sudah menghadapi jalan buntu kan? Untuk karir, untuk masalah, untuk keluarga, untuk persoalan apapun, tidak tahu mau buat apa lagi. Tidak ada hikmat lagi, saudara. Tidak ada lagi yang bisa memberikan pencerahan di akal saudara, di otak saudara untuk menemukan jalan keluar. Tapi mari firman Allah pagi hari ini datang kepada saudara. Dengar baik-baik, kita punya Immanuel yang adalah Bapa yang kekal. Ingat, Immanuel itu dia ada, dia hadir, dia berdiam, dia menyertai dan dia menyelesaikan masalah kita. Ya, Allah penasehat ajaib itu, dialah Immanuel dan dia ada di dalam kita. Bisa katakan amin? Dia menyertai kita, saudara. Saudara apa? Saudara kehabisan akan atau apa, saudara? Imanilah Tuhan. Firman-Mu datang pagi hari ini menyatakan bahwa Engkau adalah penasehat ajaib. Kalau saudara imani itu, saudara yakini itu, maka pulanglah sebentar dan saudara akan menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang besar yang belum terpikir oleh pikiran kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, kata Paulus. Saudara percaya Dia adalah penasehat yang ajaib. Amin. Di tengah kebuntuan apapun, kalau engkau percaya Dia penasehat yang ajaib, pasti ada jalan keluar yang akan Dia sediakan dan Dia lakukan dalam hidup kita. Ingat saudara, Dia Immanuel, Dia ada, berdiam, tinggal, Dia menyertai, tapi Dia memberikan jalan keluar. Dia menyelesaikan masalah dan persoalan kita. Yang kedua, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jadi Immanuel itu, Dia adalah Allah yang perkasa. Dia yang kedua itu Dia Allah yang perkasa. Maksudnya apa, saudara? Tidak ada kekuatan manapun di dunia ini yang bisa menandingi kekuatan kuasa Tuhan. Kenapa kemudian suara terdengar kepada bangsa Yehuda dan Ahaz pada waktu itu, Raja Yehuda waktu itu? Tidak usah takut. Silakan tentara Israel pada waktu itu punya banyak pasukan. Silakan tentara Aram pada waktu itu kuat, perlengkapan senjata perang, jumlah pasukan perang banyak. Mereka kelihatan secara manusia itu kuat, hebat. Tapi firman yang datang kepada mereka waktu itu katakan, tidak usah takut. Kita punya Allah yang perkasa.
sudah terbukti dari seorang anak muda yang bernama David atau Daud. Siapa yang mau mengira seorang anak remaja yang kecil, yang masih usia 13 sampai 15 tahun waktu itu, ketika dia sampai di medan pertempuran, medan perang, di sebelah kiri sudah ada tentara Israel di bawah pimpinan Saul, di bagian sebelahnya sudah ada tentara Filistin dengan panglima perangnya yang namanya Goliat. Belum lagi badannya raksasa, belum lagi dia sudah ahli berperang. Dari kecil dia sudah kenal itu pegang senjata. Dari kecil dia sudah ikut berperang ini Goliat ini saudara. Dan dia sudah memenangkan pertempuran yang sangat banyak. Itu sebabnya dengan cemoohan, dengan kesombongan, keangkuhannya dia menantang tentara Israel. Ayo hadapi saya 1 lawan 1. Dan Saul pun menjadi ketakutan, bangsa Israel, tentara Israel bersama menjadi ketakutan. Seolah-olah mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Seolah-olah mereka tidak bisa mengalahkan Goliat dan tentara Filistin. Tapi kemudian datang seorang pemuda, remaja namanya Daud. Akhirnya dia menawarkan diri, saya yang maju melawan Goliat. Silakan dunia tidak menganggap saya. Bahkan kakak-kakaknya sendiri menganggap remeh. Memang secara logika, pekerjaan itu cuma jaga-jaga kambing domba, mana bisa mau berperang melawan, berkelahi, berperang melawan Goliat. Malah dia dimarahin, malah dia diejek, saudara. Tapi waktu dia tampil, dia bilang sama Goliat, kamu datang dengan pedang, lebih tombak, dengan semua kekuatan dan kebanggaan manusia. Tapi aku datang dengan nama Allah di atas segala Allah. Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kemudian Daud melemparkan, memutar alih-alihnya dan melemparkan batu kecil. Pas tumbang itu Goliat, cuma dengan batu dari alih-alihnya Goliatnya Daud. Tumbang jatuh itu Goliat. Saya tanya, bisakah batu yang kecil menumbangkan Goliat yang gagah perkasa? Tidak bisa. Secara logika manusia tidak bisa. Tapi kenapa kemudian Goliat bisa tumbang? Kenapa Goliat kemudian bisa kalah? Karena bersama Daud itu ada Immanuel, Allah yang perkasa itu, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, mampu mengalahkan keperkasaan kekuatan dunia manapun, saudara. Begitu juga orang Yehuda pada waktu itu. Datanglah firman, gak usah takut, kita punya Immanuel, kita punya Allah yang perkasa. Begitu juga firman Allah ini datang buat saudara dan saya semuanya pagi hari ini. Dengar, silakan dunia boleh mengandalkan, boleh mengagung-agungkan kehebatan, kekuatan mereka yang membuat kita merasa kecil, tidak berdaya. Tetapi ketika engkau mengimani, ketika engkau percaya, ketika engkau yakin bahwa di dalam kita itu hadir pribadi Immanuel, Allah yang perkasa, maka engkau akan melihat dan mengalami perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Ini menunjuk kepada pribadi Immanuel yang setia. Kekal itu adalah sesuatu yang bersifat terus menerus. Kekal itu adalah sesuatu yang bersifat selama-lamanya, forever and ever. Kekal ini, Bapa yang kekal ini menunjuk kepada pribadi Immanuel yang setia dengan janjinya. Kalau dulu dia sudah berjanji tolong saya, hari ini dia juga bisa tolong saya, dan besok juga dia pasti akan tolong saya selama sudah hidup bersama dengan Immanuel itu. Dia Immanuel, Bapa yang kekal.
Ada lagu yang musim akan selalu berganti, Tuhan. Musim boleh berganti, keadaan boleh berganti, waktu bisa berganti, tapi ingat, kasih kuasa Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Amin saudara. Kenapa? Karena Dia Immanuel, itu Bapa yang kekal. Nyanyi kita. Musim akan selalu haleluya. Tuhan itu Immanuel, Bapa yang kekal. Tidak usah takut 2023, Dia itu Bapa yang kekal. Kemarin Dia tolong kita, hari ini Dia tolong kita. 2023, Dia juga akan datang bersama kita. Dia menyertai dan Dia menyelesaikan kalaupun kita ada masalah persoalan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang setia. Tidak pernah Dia ingkar dengan janjinya. Dia setia dengan janjinya. Makanya firman Allah berkata, Tuhan itu tidak pernah berubah, sekarang dan sampai selamanya. Dialah Immanuel, Bapa yang kekal itu. Yang keempat, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Firman Allah ketika Yesus mau lahir, pada saat Yesus lahir, terdengar berita dari surga, ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara tahu apa salah satu makna Natal? Apa salah satu tujuan dan makna dari Natal itu? Di Natal itu adalah momentum untuk kita kembali mengalami dan merasakan itu damai shalom yang dari Tuhan, damai sejahtera. Saudara, Tuhan tahu pasti, dan saudara kita selama 2022 ini ada banyak hal yang membuat saudara kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Justru yang ada apa? Sakit hati mungkin, kekecewaan, mungkin kebencian, dendam dengan suami, dengan istri, dengan anak saudara, dengan orang tua saudara, dengan keluarga saudara, dengan rekan sekerja saudara, rekan sepelayanan juga mungkin, sesama jemaat Tuhan. Kenapa bro tidak datang ibadah?
saya mau ketemu dengan ini jemaat itu, mau ketemu dengan majelis, mau ketemu dengan ini mana, lebih baik saya di gereja daripada saya mau ketemu dengan mereka di gereja. Saudara ingat, kita mau ke gereja itu mencari Tuhan, bukan mencari manusia. Saudara bisa mengatasi dan memberesi hatimu sendiri. Tapi kalaupun itu ada dan terjadi dalam hidup saudara, ini momentum Natal. Dia hadir untuk memberikan damai sejahtera. Karena apa? Karena dia adalah Raja Damai itu sendiri. Amin saudara. Saudara sudah 2022 tinggalkan saja semua itu. Amin saudara. Ada yang kecewa di tahun 2022 ini dengan pasangan mungkin, dengan apa rekanmu atau apa ya, saudara yang tahu sendiri dengan itu. Mungkin ada yang saling tahu, apalagi kalau suami istri. Bisa saja ada suami istri yang hadir saat ini, tapi tak saling teguran. Bisa ada keluarga atau sesama jemaat yang hadir saat ini, tetapi perasaan hatinya ini dongkol, kecewa, marah dan lain sebagainya. Ini momentum Natal. Jadikan ini sebagai momentum di mana kasih Allah itu mengalir dalam hidup kita, sehingga damai sejahtera sukacita Kristus itu ada bagi kita. Kadang-kadang panitia Natal, selesai acara Natal, bukan ada damai sejahtera saudara, malah yang terjadi apa? Bertengkar. Yang terjadi itu adalah berselisih. Tapi kalaupun itu ada, mari jangan kita biarkan keadaan itu menjebak kita sehingga kita kehilangan sukacita dan sejahtera. Immanuel itu adalah Raja Damai. Amin saudara. Tuhan tolong biar damai sejahtera memerintah dalam hidup. Itu sebabnya firman Allah berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Kenapa? Karena dialah sumber damai sejahtera. Dia adalah Raja Damai. Amin. Mari kita